Salam Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi kita di dalam renungan tengah minggu. Malam ini saya bicara tentang hikmat surgawi. Di gereja kecil di Ubager, Texas, memang tidak tampak seperti sebuah pameran seni internasional. Namun menjelang akhir Perang Dunia Kedua, ada 7 orang Itali tawanan perang di sebuah camp besar di dekat gereja itu. Mereka dipilih untuk membantu menghiasi dinding batu gereja yang kosong. Para tawanan itu sebenarnya enggan membantu orang-orang yang menawani mereka. Namun akhirnya mereka bersedia membantu asalkan usaha yang mereka lakukan dianggap sebagai sumbangan bagi persaudaraan dan sikap pengertian Kristiani. Dan ketika mereka mengerjakan lukisan dan ukiran perjamuan terakhir, salah seorang tawanan perang itu kemudian mengingat secara hampir bersamaan suatu gelombang kedamaian yang spontan mengalir di antara mereka. Tak ada seorang pun yang membicarakan perang atau masa lalu, karena kita di sini melakukan karya perdamaian dan cinta kasih. Hidup kita di dunia dipenuhi dengan situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk memperkenalkan kedamaian Allah. Kita dapat merasakan terpenjara oleh perasaan tertekan, hubungan yang tegang, keadaan yang mengikat. Namun kedamaian memiliki suatu kuasa untuk berkorban. Maka Rasul Yakobus mengingatkan kita, hikmat yang dari atas adalah pendamai, peramah, penurut, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Bagi Alkitab, hikmat yang nyata menuju kepada kualitas hidup rohani. Orang-orang yang hidup serupa dengan Kristus, mereka akan menjadi contoh bagi orang Kristen, dan mereka akan menjadi teladan dan pemimpin. Oleh sebab itu, Yakobus mendorong mencari hikmat yang menuju kualitas hidup, pertumbuhan kehidupan rohani. Hikmat datang melalui firman Allah. Hikmat adalah berkat yang datang lewat ketaatan kita kepada firman Allah. Seseorang dengan kualitas hidup rohani yang baik, sudah pasti orang itu memiliki hikmat. Itu karena ketaatan kepada firman Allah. Ia dapat mengerti hati Allah dan dapat menjelaskan prinsip-prinsip Alkitab kepada orang lain dan menyampaikan kehendak Allah. Dan lebih penting dari itu, hidupnya sendiri dapat menjadi contoh untuk semua orang. Yakobus secara spesifik mengingatkan kita dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 bahwa hikmat yang mau dilihat Allah bukanlah pengetahuan di kepala atau pengetahuan akademis, tetapi kualitas hidup kita. Inilah hikmat yang dimaksud oleh Alkitab. Hanya mereka yang memiliki hikmat seperti ini yang memenuhi syarat menjadi pemimpin. Jika kita mau melayani Tuhan, pertama-tama kita harus mencari pertemuan hidup rohani
dan harus secara terus-menerus ditransformasi oleh Allah. Yakobus berbicara dua macam hikmat. Pertama adalah hikmat yang dari atas. Kedua adalah hikmat yang dari dunia, yang bersifat daging dan jahat. Yakobus pasal 3 ayat 13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14 dikatakan, dan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa keduanya memiliki perbedaan internal dan eksternal. Ciri internal dari hikmat yang dari atas adalah kelemah lembutan. Dan hikmat dari dunia ialah kepahitan. Karena keduanya bertolak belakang secara alamiah. Dan buah yang dihasilkan juga jauh berbeda. Ayat 17-18 maksudnya pasal 3 dalam Yakobus ini memberitahu buah yang dihasilkan hikmat dari atas dicirikan oleh damai atau kerukunan. Tetapi hikmat dunia adalah kecemburuan dan kerja keras. Di pasal 3 dalam Yakobus ini ayat 13 Rasul Yakobus menggunakan kelemah lembutan untuk menggambarkan hikmat yang dari atas. Mengapa Yakobus menekankan kelemah lembutan? Ia sedang menuju kepada karakter Yesus. Sekali lagi, ia sedang menuju kepada karakter Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, ia lemah lembut dan rendah hati. Dan ia juga secara khusus mendorong kita untuk belajar dan meniru kelemah lembutannya. Sebab itu kita dapat melihat di sini bahwa hikmat dari atas yang dimaksud adalah karakter Allah. Kita harus memanifestasikan karakter Yesus, yaitu kelemah lembutan. Dalam 1 Petrus atau surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 15 berkata, jika seorang mengancam kita karena kita orang Kristen, Rasul Petrus memberitahukan harus menjawab dengan lemah lembut dan hormat. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menentang kita karena iman, kita secara natural merespon dengan hikmat manusia. Kita akan berdebat atas nama Alkitab dan kebenaran. Bagaimanapun Alkitab mengingatkan kita untuk memperlakukan mereka dengan hati yang lemah lembut. Mengapa kelemah lembut sangat penting? Ini adalah karena pertama-tama hati yang lemah lembut adalah hati yang taat. Biarkanlah Allah bekerja dalam hati kita terlebih dahulu dan menggenapi kehendaknya melalui hidup kita. Sewaktu Yesus berkata bahwa ia lemah lembut dan murah hati, sebenarnya ia sedang berkata bahwa ia total taat kepada Bapa surga. Ia meminta kita untuk sepenuhnya taat kepada Bapa surgawi. Karena orang-orang yang taat kepada Bapa surgawi dapat menggenapi rencana keselamatan melalui mereka. Rasul Petrus juga berkata agar kita berrelasi dengan keluarga kita yang belum percaya dan mereka yang menentang kita.
dengan hati yang lemah lembut. Kita perlu taat di bawah kepemimpinan Allah dan membiarkannya menggenapi karya keselamatan melalui kita. Mari, saudara-saudara, carilah hikmat dari atas, yaitu hikmat surgawi, dengan meningkatkan kualitas hidup rohani, sehingga mampu menjadi berdamai dan memiliki hati yang lemah lembut, untuk dapat mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum percaya, dan mereka memperoleh keselamatan dari Bapa surga kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan renungan singkat. Biar renungan singkat ini boleh menggugah hati kami semua, senantiasa mencari hikmat dari atas, sehingga kami menjadi berdamai. Kami ada damai, sehingga kami boleh memperoleh hati yang lemah lembut, seperti Tuhan Yesus lemah lembut, seperti Tuhan Yesus rendah hati, sehingga kami boleh mempengaruhi saudara-saudara kami yang belum percaya datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh tenang menghadapi masalah yang kami hadapi, sehingga kami boleh sungguh-sungguh tentram dan tenang hidup dalam kedamaian yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.